Punten Ayah Olot ya. Mohon maaf sebelumnya udah mengganggu. Ayah Olot Sarip, saya mau nanya nih tentang aturan adat berkunjung ke Baduy ya. Misalkan ada aturan nggak wisatawan yang ingin berkunjung ke Baduy? Kalau untuk wisatawan sebetulnya ada ya. Kalau misalkan sekarang nih kebetulan ini di Baduy ini kan ada yang namanya bulan Kawalu ya. Bulan Kawalu itu 3 bulan berturut-turut sebetulnya orang Baduy dalam tidak menerima pengunjung sebetulnya. Tapi kalau untuk di Baduy luar itu sebetulnya bisa lah gitu. Bisa. Terus selain aturan itu ada nggak Ayah Kalau Olot? selain aturan itu sebetulnya kalau di Baduy ini kan banyak ya. Sebetulnya kan makanya kami dari dulu gitu kan nggak mau dijadikan objek gitu ya. Oh, sempet nggak mau ya? Jadi nggak mau dijadikan objek. Jadi kami yang judulnya kan Sabah Budaya ya. Soalnya Sabah Budaya itu kan Sabah itu kan silaturahmi ya. Kalau objek kan harusnya ada target gitu kan. Target apa ini yang disewain ini apa gitu kan. Iya. Kalau Sabah kan itu silaturahmi. Jadi karena di sini ini banyak aturan yang nggak boleh. Misalkan contoh ya, di setiap kampung ada rumah kokolot, jadi kan nggak boleh dipoto. Terus termasuk mungkin hari-hari ritual gitu kan ada yang nggak boleh gitu. Jadi kan banyak larangan-larangan termasuk gitu kan kalau misalkan ke Baduy dalam. Selain bulan Kawalu juga kan kalau misalkan asing kulit putih itu kan nggak boleh ke Baduy dalam sebetulnya itu termasuk aturan. Aturan adatnya itu ya, Itu ya aturan adatnya itu. Sebetulnya kalau ada tamu pengunjung sebetulnya gitu kan harus mengikuti adat istiadat di Baduy ini. Nah, gitu ya. iya. Harus gitu sebenarnya. Itu kan kami berusaha supaya gimana caranya bukan kami menolak pengunjung gitu ya. Jadi pengunjung itu seolah-olah jadi harus tahu tata tertib di Baduy ini. Jadi sebetulnya pengunjung itu atau teman-teman guide gitu ya, teman-teman guide gitu. Jadi jangan sampai pikirannya saya udah tahu ke Baduy ini gitu. Kadang-kadang taunya cuma tahu jalannya, tahu kampungnya gitu kan. Tata caranya nggak tahu gitu kan. Sebetulnya itu tata caranya dulu yang harus kita ikuti gitu kan. Itu termasuk larangan. Tapi kadang-kadang ada juga sih masalah saya mah udah tahu ini gitu kan. Tahu itu kan jalan, perjalanan atau kampung gitu kan. Ternyata tata tertibnya enggak gitu kan. Makanya banyak jadi ketika tamu pulang, tamu ya kalau udah pulang ya pulang ya. Tapi kadang-kadang di Baduy sendiri yang ditinggal itu jadi riweuh gitu. Itu akhirnya. Itu termasuk melanggar aturan adat gitu kan. Terus ada apa lagi tuh Olot yang harus diterapkan gitu untuk wisatawan? Sebetulnya terutama itu harus mengikuti adat istiadat. Ya, tata tertibnya dipakai gitu kan. Nah, soalnya kan kalau misalkan tidak ngikuti tata tertib, ada kemungkinan Baduy ini kan ngikut berubah adat istiadatnya. Gitu ya, takut terbawa arus modernisasi gitu ya. Iya. Jadi ya sempat ngedenger sih Ayah Olot ya di media sosial bahwa waktu itu Baduy nggak maulah dijadikan objek wisata. Iya. Ada. Nah, jadi kami bikin Perdes itu tahun 2007, judul Perdesnya itu Sabah Budaya. Sabah Budaya itu udah masuk di Perdes itu di pelaturan desa sebetulnya. Dari Bupati Lebak ya? Apa dari Gubernur Banten? Dari desa. Oh, dari desa. Itu Perdes, pelaturan desa. Kalau dari Perbubnya gimana? Dari Perbubnya itu paling ada aturan tata tertibnya doang. Gitu ya. Jadi untuk bulan Kawalu mah di Baduy dalam dong ya Ayah Olot ya? Ya kalau udah di Baduy dalam ya 3 bulan berturut-turut biasanya tidak menerima tamu terkecuali ada tamu tertentu punya tujuan pribadi. Masih dibolehin. Masih dibolehin itu kan sifatnya minta tolong. Oh iya kan? Iya. Kalau minta tolong ada toleransi ya. Ya sebenarnya saya bertanya ini karena ada yang komentar ya itu Ayah Olot di YouTube. Katanya kan di Baduy itu kan istilahnya suku adatnya udah bagus lah, lingkungannya bagus kan. Tidak mungkin lah gitu nggak ada aturan gitu untuk pengunjung, makanya katanya sayang kalau nggak tahu wisatawan itu. Sebetulnya tata tertib itu sebetulnya udah ditulis di
di pelaturan Perdes udah ada sebetulnya. Sampai ada 27 kalau nggak salah ya. Waduh, banyak. Ada 27 itu ya pelaturan adat istiadat itu ada 27 kalau nggak salah, itu yang termasuk di Perdes ya. Iya. Tapi masih ada yang nggak masuk Perdes kayaknya gitu kan. Tapi yang dimasuk di Perdes sebetulnya kalau misalkan pengunjung sebetulnya mau tahu, tinggal kalau masuk ke Baduy, daftar di buku tamu, tinggal bacalah tata tertibnya seperti itu. Mungkin karena rata-rata kan wisatawan itu ngisi buku tamu, tapi nggak baca aturannya. Itu sebetulnya itu kelemahan di Baduy, orang Baduy termasuk pengurusan mungkin itu seperti itu. Jadi kan masih kurang paham bahwa kalau misalkan ini tamu ini harus kita arahkan kemana, harus kita kasih petunjuk arahnya kemana. Sebetulnya kan harusnya itu. Kadang-kadang kan tamu itu kan nggak tahu sebetulnya. Iya. Cuma kalau misalkan nggak tahu, seharusnya bisa kita komunikasi nanya gitu kan. Iya, harusnya gitu ya. Ya, teman-teman, itulah aturan adat untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Baduy ya, Aiholot ya. Iya. Selain itu mungkin juga harus menjaga kebersihan ya, Aiholot ya. Itu kebersihan ya penting itu ya. Penting ya, Aiholot. Penting. Tapi kan mudah-mudahan jadi orang Baduynya sendiri nyadar diri gitu, bahwa ini pengunjung ini pasti bawa sampah, jadi kita yang bertanggung jawab ngebersihan gitu kan. Iya, jadi kami tidak menempuhkan nggak bersihkan untuk tamu sebetulnya. Jadi mudah-mudahan orang Baduynya sendiri sadar diri bahwa ini kan pengunjung banyak, ini pasti ada yang bawa sampah, ada yang bawa apa, tapi pasti, kan pertanggung jawabannya pribumi di sini gitu. Iya. Pribumi harus bertanggung jawab dulu ya. Iya, benar-benar bertanggung jawab dulu. Selain wisatawan juga harus termasuk wisatawan juga gitu kan. Sebetulnya kalau wisatawan sebetulnya kalau dihitung gitu kan, nggak berapa sih membawa sampah sebetulnya. Yang banyak sampah ini kan orang sekitar. Iya. Yang sekitar ya. Iya. Itulah teman-teman ya, peraturan tentang aturan kunjungan di wisata Sababudaya Baduy ya. Untuk Baduy dalam dan Baduy luar ya.